Di video kali ini saya akan coba nge-lab ya, berbasis virtualisasi, menyambung dengan video yang kemarin. Masih saya menggunakan untuk platform lab saya menggunakan emulator. Emulatornya kemarin di video sebelumnya saya sudah dibahas, yaitu menggunakan ifng. Nah, pada studi kasus video kali ini, seperti biasa saya nge-lab ngoprek berdasarkan referensi ya. Jadi saya pun belajar mencoba mempraktekkan dari referensi yang saya dapatkan. Nah, kebetulan referensi yang saya dapatkan kali ini ya, sebuah ebook ya, yang berjudul, saya lihat di sini. Nah, ini kecil. Nah, ebooknya yaitu ini ya, jaringan dengan mikrotik. Nah, jadi saya akan mencoba nge-lab membangun suatu jaringan, tapi step by step, kasus per kasus ya, menggunakan vendor mikrotik ya. Tapi dalam testbednya, dalam simulasi area kerjanya saya menggunakan emulator kemarin, yaitu ifng ya. Saya kemarin menggunakan ini ifng. Baik, oke, kembali lagi ke referensi yang akan gunakan. Kalau saya lihat, kalau kita lihat di sini dari beberapa konten ya. Nah, ini ada kalau kita lihat dari daftar isinya, pembahasannya itu ada yang membahas seputar mikrotik. Mungkin ini saya skip, tidak saya bahas dulu ya untuk apa itu mikrotik. Nah, nanti rekan-rekan bisa mencari ya banyak referensi yang membahas tentang apa sih mikrotik itu, terus teknologinya ada apa saja sih. Nah, itu bisa lebih valid ke referensi ke situs mikrotiknya langsung ya, yang beralamat di mikrotik.com ya, vendor sini ya, mikrotik.com. Nah, di sini Anda bisa lebih lengkap ya. Oke, jadi saya tidak membahas ini, termasuk mikrotik sendiri, hardware-nya. Nah, itu mampu bekerja beroperasi menggunakan operating system yang namanya, kalau untuk series karena dia mengeluarkan produk series router ya, disebut router OS atau router operating system, penamaannya untuk mikrotik. Kalau untuk versi perangkat suite-nya, nah ada juga yang namanya SOS ya, Suite Operating System kalau nggak salah, itu untuk mikrotik. Seperti itu. Nah, dari sini saya langsung saja ya, yang sifatnya implementatif. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang akses router ya, bagaimana mengakses perangkat dari router kita, hardware router kita. Maksudnya akses di sini bagaimana kita mengontrol, mengendalikan guna untuk kita mengelola ya, mengatur nanti mau fiturnya mau apa, polisi ini seperti apa. Nah, itu kan kita harus atur ya, karena kita ketahui kalau gambarnya router mikrotik itu, nah kalau kita lihat ya, nah seperti ini ya produk-produknya. Nah, ada banyak ya. Kalau kita lihat di situsnya mikrotik ini, nah bentuk-bentuknya ya macam-macam. Kalau yang tadi ada antenanya, nah itu router access point, nah itu ada untuk wifi ya. Nah, tapi kalau untuk kabel ya,
baik yang sifatnya UTP maupun fiber optik. Nah, biasa seperti kotak seperti ini ya, router-routernya seperti ini. Nah, tentu ini akan sifatnya manageable ya. Manageable berarti kita harus pada saat ingin kita implementasikan di infrastruktur jaringan kita, nah kita harus setting dia ya, kita harus konfigurasi. Nah, mau polisainya seperti apa yang ingin kita bangun dari alat-alat mikrotik ini. Nah, kalau kita lihat berbeda seperti kalau handphone ya, perangkat device mobile phone yang atau komputer ataupun laptop lengkap ya, perangkat tersebut satu set, ada outputnya, ada monitornya, ada inputnya yaitu keyboard ataupun mouse dan processornya ya, yaitu si CPU-nya. Nah, sedangkan kalau perangkat seperti router mikrotik ini, gambar-gambar ini kalau kita lihat tidak ada interface untuk outputnya maupun inputnya. Nah, lalu bagaimana kita harus konfigurasi dia ketika kita ingin membangun infrastruktur kita, polisai kita, manajemen kita di dalam perangkat ini ya. Karena ini nanti yang menentukan akan jalur komunikasinya, polisainya mau seperti apa ya, yang akan kita bangun. Nah, jadi hal mendasar yang menurut saya perlu ya, sederhana tapi ya harus, karena itu akan dilakukan ya, kita harus tahu bagaimana cara mengakses meremote perangkat-perangkat mikrotik ini ya, itu maksudnya ya. Oke, kita langsung ke bagian mengakses dari router ini ya. Nah, di sini dijelaskan di referensinya ya, dalam mengakses router. Nah, terdapat beberapa cara untuk mengakses dan mengkonfigurasi perangkat mikrotik. Di antaranya ya, dari mulai kita bisa mengendalikan mengkonfigurasi dengan cara berbasis command line. Nah, command line mungkin istilahnya berbasis teks ya, perintah. Kalau rekan-rekan pernah lihat kalau di operating system rekan-rekan ada CMD seperti ini ya. Nah, ini command line, perintah-perintahnya nanti diketikkan seperti itu. Nah, nanti kalau sesuai, nah dia akan menyimpan, men-set perangkatnya sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, ini berbasis command line ya, contohnya seperti ini. Nah, sampai kita juga bisa GUI sebenarnya ya, graphic user interface, ada aplikasi ya yang sifatnya lebih, kalau tadi kita mengetikkan perintah, kalau tadi lebih kita menyesuaikannya dengan berbasis grafikal. Jadi tinggal klik-klik. Nah, mungkin kita hanya tinggal mengisi parameternya saja di dalam inputan file yang aplikasi yang berbasis GUI tersebut. Sampai untuk perangkat mikrotik ini ya, untuk mikrotik ini, dalam kasus mikrotik ini kita pun bisa meremote perangkat tersebut, kita kendalikan ya, kita konfigurasi yang ada yang sifatnya berbasis web base. Nah, jadi kita GUI juga, cuma kita menggunakan aplikasi sejenis browser ya, misal Chrome ataupun Mozilla. Dari situ kita bisa gunakan sebagai klien aplikasi untuk meremote perangkat mikrotik router kita gitu. Nah, ini yang versi desktopnya, kita nanti ada aplikasi bawaan dari mikrotik yang memang dibuat untuk dedicated untuk kita bisa mengontrol dan mengonfigurasi mikrotik ya. Kalau berbasis di desktop tadi, yaitu ada yang namanya Winbox ya. Atau bahkan dia juga menyediakan API ya, menyediakan application program interface. Jadi mungkin ingin mengembangkan aplikasi tersendiri untuk meremote mikrotik yang bisa lebih custom, disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan. Nah, si mikrotik router ini, nah dia menyediakan akses untuk kita mengendalikan melalui API-nya ya. Oke, itu ya
mungkin pengenalan. Jadi ada beberapa cara ya yang bisa rekan-rekan pakai untuk bisa kita kendalikan, kita remote perangkat yang kotak-kotak tadi, router yang seperti ini ya. Bisa nanti mode CLI dengan membuat instruksi memerintahkannya seperti ini, atau tadi kita bisa GUI tinggal klik nanti kita coba, atau bisa juga dengan melalui browser ya seperti ini, seperti itu. Oke, sekarang metode aksesnya. Nah, jadi di sini kalau tadi caranya. Nah, dari ketiga cara ini, nah nanti metodenya ada beberapa yang bisa rekan-rekan pakai ya. Dari mulai yang tadi cara CLI, graphical, atau yang web based. Nah, dia punya cara-cara yang berbeda seperti itu. Yang pertama, kita bisa menggunakan serial portnya ya, serial port ya. Jadi kita perlu ada interface di Mikrotiknya disediakan serial port. Nah, nanti kita perlu komputer kita yang akan mengendalikannya harus tersedia juga port serialnya ya. Kalau kita lihat serial port Mikrotik seperti apa, mungkin kita cari referensinya di Google ya. Bentuknya tidak semua series ada ya untuk akses melalui serial port ini. Nanti dia caranya menggunakan CLI kalau kita pakai metode serial port. Nah seperti ini ya. Nah, itu serial port. Nah, seperti port-port PGA ya. Kalau kita lihat, nah berarti kita harus mensediakan kabel serial portnya seperti itu untuk bisa kita remote ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Nah, ini serial to serial, ada yang, nah ini ya serial to serial kabelnya, ada juga yang mungkin kalau di komputernya atau laptop yang sekarang sudah mulai hilang interface serial portnya, banyaknya sudah USB. Ada kabel kita cari serial to USB ya, bisa kita cari di pasaran. Nah, terus hal sederhana, beberapa interface mungkin yang produknya series high ya, series tinggi. Nah, di situ bisa juga kita melihat aksesnya untuk kondisi perangkat kita melalui LCD touchscreen ya. Jadi ada beberapa produk yang besar-besar biasanya kita coba lihat ya, kita cari. Nah ini ya, nanti di sini seperti ada gambar LCD. Nah ini touchscreen. Nah mungkin tidak kalau hanya untuk menyajikan informasi. Nah ini cukup membantu ya kondisi kesehatan dari hardware Mikrotik kita ya, melihat informasi kondisi status IP-nya atau gimana. Nah ini lumayan membantu. Tapi kalau untuk mengkonfigurasi, nah ini menurut saya tidak optimal kita melakukan konfigurasi di sini ya. Nah tapi itu bisa. Nah selanjutnya ada telnet. Nah telnet, jadi kita bisa remote perangkat tadi telnet ya. Nanti asalkan tentu sudah terbentuk dulu komunikasi jaringannya. Nah untuk telnet ini ya, telnet dari mulai telnet, SSH, Webpick, Winbox. Nah
Mac Winbox ini tidak perlu ada IP dulu ya, karena ini di layer 2. Jadi kita aksesnya melalui alamat hardware interface jaringannya ya. Nah, kalau API SSL, nah ini harus sudah terbentuk komunikasi dulu ya. Jadi perangkat kita harus sudah dikonfigurasi, sudah memiliki IP, baru kita bisa remote dia menggunakan protokol aplikasi-aplikasi ini ya. Telnet, SSH, WebP, Winbox, API seperti itu. Nah, ini pembahasannya ya, pembahasannya. Nah, jadi untuk serial, nah jadi tadi ya, tadi bentuknya seperti tadi. Nah dia nah bisa juga kita akses pakai J45 tuh DB9 serial DB9. Nah terus lalu di komputer kita nanti pakai ini kita karena virtualisasi. Nah, jadi untuk metode akses serial ini tidak secara fisik ya, karena kita nge-labnya virtualisasi, dihilangkan ya, seolah-olah itu sudah ada, sudah terbentuk ya. Kalau ada baiknya kalau rekan-rekan penasaran, coba langsung secara hardware, gambarnya tadi ada ya, link kabelnya kita sediakan, kita colok ya, kita pasang ke dalam komputer kita dan mikrotik kita menggunakan kabel ini. Nah nanti aplikasinya bisa menggunakan untuk akses kendalinya, yaitu bisa hyperterminal atau putih. Nah bisa juga. Nah nanti disesuaikan di beberapa parameternya yang si router mikrotik itu terpasang. Defaultnya itu baud rate-nya kita set 9600, data bitsnya 8, parity-nya non, stop bitsnya 1, flow control-nya non ya, seperti itu. Nah terus LCD touchscreen pun tadi ya sudah digambarkan. Nah ini jadi hanya beberapa router board model saja yang ada akses untuk LCD touchscreen seperti RB2011, CCR, CRS. Nah ini ada ya. Nah ini jadi screen-nya tadi, monitornya tadi, tampilannya tadi bisa digunakan untuk memonitor interface, hanya informasi-informasi saja ya, traffic yang tadi. Nah kalau untuk konfigurasi, nah paling hanya untuk yang kita lakukan untuk yang dasar saja, seperti merubah IP address aja ya. Kalau untuk yang kompleksnya kita bikin firewall ya, routing, nah mungkin repot pakai LCD touchscreen seperti ini ya. Nah, untuk aksesnya, untuk keamanan bisa juga kita proteksi dia menggunakan PIN ya, personal identification number. Nah nanti dengan perintah seperti ini ya. Nah ini tampilannya ya, lihat trafficnya, kondisinya seperti apa. Oke, nah selanjutnya yaitu untuk mengaksesnya kita bisa pakai metode telnet ya. Kita bisa pakai metode telnet. Nah cuma telnet ini nanti kita kendalikan ya, asalkan tadi si hardware mikrotiknya dengan si perangkat yang mengendalikan remote-nya sudah terbentuk komunikasi dulu ya. Jaringannya sudah terbentuk, minimal bisa saling ngeping ya, berarti dia sudah terbentuk dari layer 1 ya, layer 2 dan layer 3-nya sudah oke di situ. Baru kita bisa remote dia dengan telnet ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kita kirakan telnet ini, nah
ini tidak aman, protokol yang tidak aman ya. Jadi ketika kita gunakan remote kita menggunakan metode telnet, nanti ketika kita login misal perlu akses harus memasukkan username dan passwordnya, nah nanti dalam komunikasinya akan dikirimkan dalam bentuk plain text ya. Jadi bentuk kombinasi kata ya, sehingga yang mudah untuk bisa dimaknai oleh orang lain ketika dia dapatkan ya informasi tersebut plain text. Jadi tidak diacak, tidak dirubah bentuknya, dan orang lain bisa pahami, oh ini username-nya bla bla bla, oh ini passwordnya bla 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 ya. Ketika orang lain mungkin iseng melakukan sniping ya, menyuntik, mengambil paketnya, mendengarkan, banyak alat tool aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan hal itu, seperti ada Wireshark, Chainable, dan lain-lainnya. Oke, itu telnet ya. Mungkin contohnya seperti inilah, kita langsung coba ya. Oke. Nah, seperti biasa mungkin saya dari awal ya. Untuk merefresh lagi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya melakukan nge-labnya ya berdasarkan referensi tadi, ebook tadi. Nah, sebagai lab kerja saya ngopreknya menggunakan if ya, if-ng ya, atau menggunakan emulator ya, atau if ini dari panjangan emulate virtual environment. Nah, ng-nya itu next generation ya. Ini toolnya seperti biasa. Jika sudah terinstall, untuk cara menginstalnya banyak ya referensinya. Rekan-rekan mungkin yang melihat video saya bisa mencari referensi bagaimana menginstal supaya bisa jadi emulator seperti ini ya. Itu login. Oke, nah ini saya sudah berada di dashboard area kerja manajemen file atau folder saya ya. Saya masuk. Kalau mau bikin folder lagi tinggal ketik di sini nama foldernya apa, add folder, nanti muncul seperti ini ya. Dan ini saya sudah disiapkan karena ini virtual labnya digunakan secara bersama-sama, tidak hanya saya aja. Jadi untuk memudahkan, di sini sudah ada beberapa nama folder yang lain. Untuk saya sudah siapkan di sini. Nah, lalu langsung saja untuk percobaan mengoprek pertama saya. Nah, saya bikin lab dulu, add new lab, ya, klik. Nah, namanya misal saya akses tadi ya, MKT atau akses mikrotik versi 1, autornya saya sendiri. Ini tidak perlu ya untuk konfigurasi script timeoutnya, deskripsinya, misal tata cara remote dan konfigurasi mikrotik. Seperti itu aja mungkin isian yang saya lakukan. Klik save. Nah, kita sudah masuk di area kerja tadi ya. Nah, ini ya area kerja project lab saya. Nah, lab detailnya tentang akses mikrotik. Nah, ini tata cara remote dan konfigurasi mikrotik. Nah, lalu di sini merupakan area kerja kita ya, untuk buat simulasi mau bangun jaringan seperti apa, infrastruktur seperti apa. Langsung saja dengan kasusnya, misal saya memiliki hardware mikrotik ya, kita tambah add new node. Nah, di sini sudah ada, sudah saya disiapkan juga mikrotiknya. Ethernetnya perlu berapa kita sesuaikan saja ya, tergantung kasus nanti.
mau bikin berapa yang kita bikin, mau langsung bikin dalam area kerja kita berapa perangkat hardware, itu silahkan saja. Mungkin kalau untuk akses ini cukup satu ya, karena saya mau ngoprek bagaimana sih cara meremote mengendalikan hardware mikrotik yang saya siapkan ini. Terus ini kalau mau kita kasih CPU limit supaya tidak over dengan host yang lain, kalau misalnya ada beberapa VM atau over dengan OS base-nya ya, si ifng-nya tadi ya, kita bisa limit ya. Dan kalau hanya satu saja tidak perlu ya. Di sini defaultnya untuk mikrotik cukup CPU-nya 1, RAM-nya 256, Ethernet-nya silahkan disesuaikan. Nah ini pun saya buat default. Startup konfigurasinya tidak saya gunakan. Nah ini, jadi secara virtualisasi sudah disediakan beberapa metode akses ya, sudah dibuat oleh ifng. Tapi kalau secara fisik nanti rekan-rekan harus siapkan ya infrastrukturnya dulu. Misal ada hardware-nya yang terhubung melalui kabel ke komputer yang akan meremote. Nah, tapi di sini sudah disiapkan adanya telnet. Nah, kita save. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, misal ini saya gambarkan, misal ini ada hardware mikrotik ya, skenarionya tadi yang alat-alat sejenis ini, yang kotak-kotak seperti ini, yang tidak punya output, misal ya series yang tidak punya output dan tidak ada input, berarti kita mengendalikannya seperti apa ya. Misal seperti ada hardware, nah tentu kita harus misal siapkan perangkat yang untuk jadi input dan output tampilan informasi dari perangkat mikrotik ini, misal suatu komputer lagi ya, atau laptop ya, yang rekan-rekan harus siapkan. Nah seperti itu ya. Jadi kita harus siapkan perangkat yang akan menjadi inputan dan outputan si hardware mikrotik ini. Nah, caranya nanti di sini nanti kita bisa kendalikan dia berbasis CLI ya, berarti seperti PuTTY. Nah, seperti aplikasi PuTTY atau hyperterminal yang tadi seperti ini ya. Nanti di PuTTY-nya ada di komputer ini. Nah, nanti kira-kira tampilannya kita kendalikannya by instruksi ini ya. Atau nanti bisa berbasis web base seperti ini ya. Nah, berbasis web base pakai Chrome nanti di komputer kliennya ya. Nah seperti itu. Nah tadi untuk telnet, nah berarti metode-metode yang saya ulang dari mulai telnet, SSH, Winbox, web base, si perangkat yang meremotnya, nah syaratnya harus sudah terbentuk layer 1, layer 2, dan layer 3 nya. Berarti minimal kita harus sudah buat networknya di situ ya. Nah, harus kita sudah buat jaringannya. Nah, misal seperti ini ya. Misal yang untuk ke klien VPPC Ether 5. Nah seperti ini. Nah ini sudah dapat IP yang sudah satu jaringan ya. Nah biasanya mikrotik Anda kalau lalu bagaimana IP-nya kita set, orang toh hardware-nya ini kan belum kita apa-apain kalau misalnya baru. Nah biasanya si mikrotik ini sudah di beberapa port sudah ada konfigurasi bawaan ya. Jadi di beberapa port minimal sudah ada service DHCP server ya, sehingga ketika ada komputer yang koneksi ke port interface mikrotik, salah satu interface mikrotik di sini, si kliennya sudah langsung dapat IP yang satu jaringan ya, sehingga dia tinggal langsung akses remote si mikrotik ini berdasarkan IP yang didapat dari si
konfigurasi di PAUD mikrotik ini seperti itu. Nah, kalau yang biasanya mikrotik kalau beli baru, nah dia sudah ada servis DHCP-nya. Nah, tapi kalau yang aksesnya serial port tadi tidak usah, tinggal sesuaikan parameternya tadi. Seperti itu. Nah, bentuk nantinya ketika contohnya kalau telnet ya, nanti ini sudah di set terus di remote IP-nya. Nah, ini misal contoh saya jalankan. Nah, ini sudah jalan mikrotiknya. Nah, ini saya coba remote. Ini karena emulator virtualisasi ya. Jadi di FNG untuk mengakses remote-nya secara CLI tadi karena settingannya tadi ya sudah pada saat ditambahkan saya pakai telnet. Jadi kita ngasihnya tinggal klik 2 kali. Nah, ingat untuk bisa melakukan ini kita harus di FNG harus sudah install paket kliennya ya, supaya bisa langsung terintegrasi kayak tadi langsung muncul ya. Untuk yang Windows nah ini tinggal kita download nanti untuk bisa sudah terinstall aplikasi-aplikasi klien seperti Putih seperti ini ya, dan yang lain-lain, WhatsApp, Ultra VNC, Putih, P-Link yang sudah terintegrasi dengan FNG. Jadi ketika perlu ya kita cukup ini sudah jalan, kita ingin remote, kita klik 2 kali, nah ini sudah terintegrasi ya. Nah, silahkan tinggal mau di remote ya, dikendalikan buka melalui SSH, telnet atau error login. Nah, lalu muncul aplikasi bantu output untuk perangkat dari si mikrotik kita. Nah, karena seperti ini. Nah, kurang lebih kalau telnet ataupun SSH, nah ini tampilannya sama seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kalau tadi kan karena langsung sudah terintegrasi ya, tinggal klik nanti muncul mikrofon muncul notifikasi apakah kita mau remote. Nah, saya ulang ya, tinggal klik di device-nya. Nah, nanti ada notif seperti ini. Ingin membuka aplikasi remote ya, tinggal klik. Nah, ini ya. Nah, ini untuk nanti telnet, SSH sama saja, nanti kita bisa pakai bantuan aplikasi Putih. Kalau secara lebih manual lagi, nah tadi kita pakai aplikasi Putih. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, hostname-nya, nah misal ini kita jalan di komputer PPC ini kita jalankan Putih. Nah, kita mau remote melalui SSH atau telnet ya. Putih ini juga mensupport untuk serial ya. Jadi kalau pakai kabelnya serial bisa juga pakai Putih, nanti tadi tinggal disesuaikan ya. Nah, kalau pakai telnet, nah berarti harus sudah punya terbentuk jaringannya IP-nya berapa si router mikrotik ya. Biasanya kalau bawaannya sudah ada DHCP service-nya, nah kita cek saja di komputer kita. Nah, biasanya statusnya gateway-nya menuju mana ya. Biasanya ada gateway. DHCP tidak terlihat gateway-nya ya. Nah, misal kita cari IP gateway-nya berapa, nah kalau di IP config, nah itu biasanya alamat IP router yang memberikan servis DHCP-nya tadi. Berarti kita langsung masukkan ya, misal 192.168.88.1 misal seperti itu. Nanti sesuaikan aja, cek ya. Nanti klik open, nah nanti akan baik itu telnet ataupun SSH kalau sudah sesuai IP-nya dan portnya juga sudah sesuai, nanti akan tampil seperti ini ya. Begitu rekan-rekan untuk mengakses mikrotik kita. Nah, lalu ketika sudah berhasil akses, tentu di situ ada autentikasi ya, untuk kita mengamankan. Tentu tidak mau kalau sudah terhubung jaringan mikrotik kita, tentu logikanya orang lain pun dengan cara yang sama dengan Putih bisa mengakses semua. Nah, tentu bahaya sekali karena
perangkat ini nanti sebagai misal salah satunya misal sentral ya, kalau misal untuk jaringan Soho Smart Home Office, dia yang menjadi pusat yang mendistribusikan jaringan internet, sehingga kalau ada masalah internetnya jadi mati semua misal seperti itu. Berarti ini harus kita amankan ya. Nah ini makanya ada ketika pertama akses muncul autentikasi username-nya apa, password-nya apa. Nah untuk mikrotik biasanya ketika untuk baru ya, untuk baru yang perangkat baru dibeli gitu, masih bawaan pabrikan. Nah ini untuk user dan passwordnya, nah ini ya, biasanya username-nya admin ya, dengan password tidak ada, belum di set, nothing ya, tidak ada. Nah jadi itu, jadi untuk bisa mengakses perangkat kita, mikrotik kita tadi defaultnya admin, nah enter, passwordnya tadi kosong, masih kosong ya, nanti bawaannya. Nah nanti disarankan setelah berhasil masuk seperti ini ya, CNO, rekan-rekan rubah passwordnya untuk admin tadi, atau mungkin membuat user baru yang diperkenankan masuk meremote perangkat hardware mikrotik kita ini ya. Nah jadi berbasis CLI seperti ini ya, IP address kita ngecek belum ada IP addressnya karena ini baru. Nah nanti kita akan bermain. Nah ini yang sifatnya CLI ya, command line interface tadi. Interface-nya tadi kalau nggak salah saya tambahkan 5 ya. Nah ini benar interface print, kalau memang sesuai instruksinya dia tahu oh ya ini perintahnya apa, nah, maka dia akan menampilkan informasi yang sesuai yang kita inginkan di dalam perangkat mikrotik ini ya. Itu jadi kira-kira secara ringkas kita ngoprek menggunakan akses telnet ya, syaratnya telnet dan SSH sama ya. Nah, tapi kita pastikan kalau untuk mengakses telnet dan SSH, servisnya pun di dalam mikrotik router OS-nya sudah diaktifkan. Kita lihat dia ada di menu IP service ya, service yang diperkenankan meremote mikrotik hardware kita itu apa saja sih yang dalam kondisi aktif on seperti ini. Nah kita bisa lihat IP service, nah print misalnya. Nah di sini jadi kita lihat di sini ada banyak telnet, FTP ya, ada web, SSH, API, Winbox, API SSL, defaultnya pada aktif di sini ya. Kalau tidak aktif di sini ada X seperti itu ya. Nah kalau yang SSL ini lebih secure lagi, di enkripsi ya, jadi ada sertifikatnya. Tapi di sini sertifikatnya kadang ada yang free, ada yang berbayar juga, kita harus generate dulu. Ini masih non ya. Nah jadi kalau sudah aktif seperti ini, telnet 23, FTP 21 untuk kita transfer file ke dalam mikrotik kita. Nah, terus web kita juga sudah 80, SSH-nya juga ada, dua-dua itu bisa kita manfaatkan untuk meremote mikrotik kita, hardware mikrotik kita API. Nah ini seperti kita lakukan yang CLI menggunakan telnet ya. Oke, itu mengakses. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, selanjutnya terserah Anda mau diapakan ya mikrotiknya ya. Yang penting Anda sudah bisa mengakses, meremote, terus ya selanjutnya mau dibuat apa nih mikrotiknya. Itu ya CLI. Selanjutnya kita coba yang GUI. Nah untuk GUI, kalau yang telnet sama SSH sama ya, tadi yang portnya 22, tapi dia lebih dienkripsi saja, karena kalau yang telnet tadi dia
plain text, tidak dienkripsi. Jadi pembedanya ada tingkat lanjut untuk pengamanan komunikasinya. Terus ini untuk GUI-nya, si MikroTik ada membuat suatu program yang khusus ya. Memang dibuatnya platformnya masih berjalan baik di atas operating system Windows ya, yaitu namanya Winbox. Winbox ini aplikasi yang dibuat untuk kita mengelola, meremote, mengendalikan dari perangkat-perangkat MikroTik yang akan kita remote. Winbox ini nama aplikasinya, memang si MikroTik baru khusus membuatnya supaya bisa berjalan di Windows. Tapi banyak jalan ya istilahnya, banyak jalan lain. Kalau bagaimana dengan yang rekan-rekan pakai OS-nya Linux ya, atau Macintosh dan lain-lain. Nah, itu bisa ada lagi emulator ya, seperti emulator yang saya lakukan dengan if di sini. Nah, tapi ini untuk emulator aplikasi di operating system yang namanya, kalau di Linux ada yang namanya Wine. Nah, supaya yang tadinya aplikasi Winbox tadi yang didesain untuk bisa berjalan di Microsoft Windows, nah mampu diemulate, dia bisa berjalan juga di operating system Linux ya. Itu. Nah, terus Winbox sendiri, nah aplikasinya terhubung nanti ke perangkat router OS atau MikroTik ya. Protokolnya sendiri dia menggunakan TCP ya. Lalu portnya, nah ini port aplikasi Winbox yang harus dipastikan. Kalau tadi Telnet 21, Telnet 23 maaf, terus SSH 22. Nah untuk Winbox dia menggunakan portnya 8291. Terus sudah terintegrasi seperti SSH, nggak usah dikhawatirkan, dijamin koneksinya adalah aman ya. Ada mekanisme mengamankan setidaknya ya. Kalau suatu sistem yang aman saya tidak berani jamin ya, tapi minimal ada suatu mekanisme dia mencoba mengamankan dari komunikasinya gitu, jadi secure ya. Langsung saja. Nah, kira-kira nanti tampilannya Winbox-nya seperti ini. Nah, pertamanya sama seperti putih, nanti aplikasinya dijalankan di klien yang akan meremote. Nah, misal seperti ini di suatu komputer yang sudah terhubung jaringannya layer 1, 2, 3 ke MikroTik. Nah, nanti kalau pakai Winbox, nah ini aplikasinya seperti ini tampilan interface. Oke. Kalau begitu kita coba dulu ya. Saya siapkan dulu emulasinya di sini. Nah, karena kebetulan di lab ini area kerja saya node-nya belum ada VM untuk Windows ya. Sebelum dipasang nanti saya akan coba hubungkan. Nah, ini ya belum ada, belum terinstall image VM-nya Windows untuk bisa saya coba meremote MikroTik saya menggunakan Winbox. Nah, ini saya nanti coba MikroTik ini saya hubungkan, koneksikan ke jaringan di luarnya ya. Nanti ke jaringan di luarnya, asumsinya sama-sama MikroTik ini sudah terhubung, ada suatu operating system yang sudah terhubung ke MikroTik ya, tapi tidak dalam lab yang di lingkungan FNG ini. Jadi lab MikroTik ini saya koneksikan ke jaringan yang sebenarnya existing, memang ada ya berjalan. Untuk itu saya siapkan networknya dulu supaya MikroTik saya bisa akses koneksi ke jaringan luar. Nah, ini untuk itu kita harus tambahkan di FNG yaitu interface cloud. Nah, ini yang jadi gerbang untuk bisa nanti MikroTik saya terhubung ke luar ya. Ini saya stop dulu. Nah, kita stop dulu. Nah, lalu saya hubungkan.
interface yang menghubungkan ke jaringan luar mikrotik saya. Nah, tadi ada 4, Ether 5 sudah terhubung ke klien VPC tadi. Nah, ini yang keluarnya, yang untuk ke jaringan publik ya, misal asumsinya publik keluar internet, misal ETH1 save ya. Nah, mungkin biar tergambar saya kasih informasi teks bantu ya. Nanti di ETH1 tentu kita harus set dia supaya satu jaringan dengan jaringan di pabriknya. Misal nanti si mikrotiknya saya kasih IP 125 ya, networknya per 24. Mungkin kalau yang masih bingung, ada pembahasan tentang IP ya, jadi kita lihat sampai atau tidak, maksudnya kita bahas secara detail atau tidak dalam video yang saya buat nanti ya. Tapi ini karena saya sudah tahu yang kondisi keterhubungan jaringan lab saya ya, dan jaringan luarnya seperti apa. Nah, ini makanya saya set 72.16.18 titik misal 125 dengan kelas networknya per 24 prefixnya ya. Save. Nah, ini nanti yang akan saya konfigurasi untuk ETH satunya. Nah, nanti di sini sudah ada satu komputer ya, yang memang sudah jalan, tapi itu real ya, tidak, ini saya gambarkan aja. Nah, ini nanti di keterhubungannya di sini nanti ada komputer yang real yang jalan ya, sudah jalan. Nah, ini Windows. Nah, ini sudah terhubung melalui jaringan eksternal ke komputer emulator di sini ya. Karena kita tahu kan ini labnya sebenarnya, kalau saya gambarkan lagi, nah, ini itu ada di dalam satu komputer sebenarnya, karena emulator ya. Di sini simulasi. Nah, emulatornya itu PC. Ini biar tergambar ya kondisi labnya. Nah, ini, nah sebenarnya ini komputer ya, nanti di dalam komputernya menjalankan banyak operating system virtual machine seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti si PC ini yang memang di jaringan eksternal ya, di jaringan eksternal. Nah, di jaringan eksternal sudah jalan ini ya, jadi sudah jalan. Nah, ini Windows yang akan meremote ke mikrotik ini, nah, menggunakan GUI tadi. Nah, saya tidak lakukan di sini di area ifng saya tadi karena saya belum menyiapkan image untuk Windows, jadi saya memanfaatkan operating system yang ada di luar jaringan dari emulator ifng ini, tapi dia sudah terkoneksi. Nah, nanti saya set IP-nya ini 125. Nah, berarti yang di sini sama, dia ini interface gerbangnya dia nge-bridge ya, seperti switch saja, jadi dia tidak melakukan filtering apapun, dia hanya meneruskan. Nah, jadi dia satu network. Nah, kira-kira di sini kalau nggak salah IP-nya, nanti saya cek ya. Nah, ini ada di emulator data center saya, komputernya, yaitu oke, ini ternyata komputernya dalam kondisi off. Saya jalankan dulu untuk bisa nanti meremote mikrotik tadi. Oke, ini ya, jadi untuk remote mikrotiknya saya pakai OS yang di sini ya. Ya, jadi ini tadi yang sedang saya jalankan OS-nya
nanti dari luar meremote si mikrotik, mengakses mikrotik ya. Tapi kalau secara di lapangan fisik sebenarnya tidak perlu repot, ya udah tinggal koneksi pakai kabel UTP ke komputer Anda, colokan ke port mikrotiknya, di situ sudah biasanya langsung dapat IP-IP yang bisa Anda gunakan untuk meremotnya gitu. Oke, nah ini sudah, saya cek dulu. Oke, sambil tunggu ya. Ini saya setting IP-nya dulu ya. Kita start lagi mikrotiknya. Tadi sudah terhubung ke jaringan luar ya. Saya akses tadi karena belum terbentuk IP-nya ya, berarti saya harus siapkan dulu IP-nya di. Kalau yang baru beli yang hardware tadi yang sudah saya bilang ada default konfigurasi, nggak perlu kita set seperti ini. Nah jadi di Ether 1 ini tadi yang terhubung ke luar tadi, Ether 1 tadi saya kasih set IP yang satu network ya. Jadi kita cek dulu IP address print. Nah ini masih kosong, berarti saya tambahkan secara manual IP address add address 172.16.18 titik tadi saya 125 ya, trafficnya per 24. Di interface tadi saya inginnya di interface Ether 1. Nah harus sesuai, kalau tidak maka komunikasinya tidak akan berhasil ya, tidak akan berhasil takutnya, karena ini yang terhubungnya jalurnya pipanya ya melalui Ether 1, berarti IP ini alamat untuk Ether 1 yang untuk komunikasinya. Kalau sudah enter, oke, kita cek lagi di address print. Nah ini sudah jadi. Untuk komunikasi satu network cukup seperti ini. Saya cek misal yang satu network di situ, misal saya tahu ada IP. Nah ini sudah berhasil ya pinnya. Sekarang coba saya ngeping ke yang akan komputer yang remote tadi, yang Windows tadi, yaitu ini. Berat ini ya. Oke, itu sudah kebuka. Oke, nah ini kita cek IP-nya. Oke, mungkin untuk hal tertentu saya tidak tampilkan dulu IP-nya ya. Yang penting dia sudah ada IP yang satu network ya dengan mikrotik ini. Nah, coba saja saya ping dari komputer ini ke mikrotik tadi 125. Ini saya coba dari komputer ini, saya buka CMD 16.18.125. Oke, nah ini ya berhasil replay dan 0% loss. Oke, selanjutnya kalau sudah terbentuk
komunikasi seperti itu, ya berarti kita sudah bisa memanfaatkan kita untuk meremote dia. Nah, tadi CLI sudah, sekarang saya coba yang GUI menggunakan Winbox ya. Oke, Winboxnya sudah ada atau belum, saya cek dulu. Nah, ini ya. Jadi untuk mendapatkan Winbox sendiri, rekan-rekan bisa ke alamatnya Mikrotik langsung. Nah, seperti ini. Lalu di software, nah ini Winbox. Nah, silakan download ya. Semakin terbaru semakin bagus. Nah, download. Nanti ketika sudah di-download, nanti hasilnya seperti ini. Nah, untuk dijalankannya tinggal diklik 2 kali. Oh sorry, Windowsnya yang 32 bit. Saya nanti disesuaikan oleh Windows OS rekan-rekan. Nah, jadi tampilannya seperti ini untuk Windows-nya ya. Nah, sama ya. Seperti itu. Terus langkah nanti kalau sudah berhasil, nanti GUI-nya seperti ini ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Winbox-nya tadi download, URL yang tadi saya contohkan. Nah, ketika bawaannya baru, routerbot tadi pada saat dijalankan, nah sebenarnya sudah ada DHCP service-nya. Nah, nanti dia sudah dapat. Nah, misalnya dari mulai Ether 2 ke atas ya. Nah, nanti komputer rekan-rekan atau laptopnya pakai kabel jaringan UTP, colokan aja ke Mikrotiknya ke Ether 2, Ether 3 atau seterusnya, nanti dapat IP dari DHCP service si Mikrotiknya bawaan pabriknya. Atau kalau nggak dapat IP bisa juga pakai MAC address-nya. Nah, ini coba kalau saya scan dapat nggak? Nah, ini rekan-rekan bisa lihat di Nightboard. Nah, itu akan terscan. Nah, ini beberapa perangkat jaringan Mikrotik ya. Nah, terus nah ini yang Mikrotik yang tadi membuktikan bahwa sudah terhubung yang VM yang ada di FNG Lab saya 172.16.18.125 sudah ada ya. Nah, selanjutnya untuk mengaksesnya rekan-rekan bisa tadi kalau sudah hafal IP-nya langsung ketikkan, atau bisa pakai bantuan Nightboard di sini. Jadi dia men-scan informasi alamat IP dan MAC address-nya yang terhubung dalam satu network ya. Contohnya yang IP lab kita. Nah, ini saya coba. Nah, ini tinggal klik seperti ini kalau mau remote IP-nya. Kalau mau pakai MAC address-nya tinggal klik MAC address-nya ini. Nah, berarti kita aksesnya melalui MAC address. Nah, nanti sama seperti tadi yang telnet atau SSH, loginnya defaultnya passwordnya username-nya admin, passwordnya dikosongkan. Kita cek berhasil atau tidak. Ini saya coba akses pakai MAC address-nya ya. Oke. Nah, di sini saya berhasil masuk ke dalam environment operating system dari router OS Mikrotik. Nah, bedanya kalau yang GUI seperti ini. Jadi ada menu-menu, banyak menu fitur yang bisa kita klik gitu ya. Kita GUI, graphic user interface. Nah, nanti disesuaikan isian parameternya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang GUI ya. Oke, itu untuk Winbox, akses kalau menggunakan Winbox. Nah, satu lagi tadi udah ada settingan IP address ya kalau kita lihat. Nah, benar. Ya, ini yang saya buat tadi pakai CLI di telnet tadi ya masuk. Nah, di GUI pun akan masuk.
Nah, kalau di IP service-nya tadi kalau tadi dengan perintah IP service print, kalau dengan GUI tinggal klik-klik saja IP service, mana service. Nah, ini sudah ada. Nah, untuk akses webnya pun sudah aktif. Nah, ya, ini hijau kalau yang disable kalau dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau mau mengenablekan tinggal checklist, kalau mau menonaktifkan tinggal X seperti itu. Oke, sekarang kita coba remote access melalui web. Ya, berarti kita perlu aplikasi bantunya, yaitu browser. Oke, ini saya buka Chrome saya. Oke, sudah. Kita masukkan IP-nya 172.16.18.125. Enter. Nah, langsung masuk seperti ini. Nah, ini webnya sama seperti tadi ya. Kalau yang gue, nah ini ada quick setnya. Saya keluar dulu ya. Nah, jadi kalau belum dirubah dia langsung login ya, karena langsung admin dan passwordnya kosong. Tapi kalau sudah dirubah dia akan tertahan dulu. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, itu rekan-rekan semua untuk cara mengakses Mikrotik menggunakan Winbox ya. Winboxnya pun tadi bisa pakai Mac ya, Mac Winbox atau pakai IP ya, asal sudah tahu ya. Kalau Webpick tadi misal pakai IP, tadi saya Winboxnya pakai MAC address. Nah, tapi sebenarnya kalau Winbox bisa kita aksesnya pakai IP bisa, MAC address bisa. Tapi kalau Webpick tadi ya, kalau melalui web seperti ini harus pakai IP, dia tidak mensupport pakai MAC address ya, seperti itu. Nah, kalau API, nah ini harus memprogram ya, membuat program sesuai dengan kemahiran rekan-rekan, bisa membuat aplikasi pakai bahasa C++, C# atau PHP, Python, Go. Nah, itu silahkan. Nah, bisa mengcustomize kalau rekan-rekan mau membuat aplikasinya tersendiri. Nah, dia menyediakan API. Terus FTP. Nah, FTP ini gunanya untuk file transfer protokol ya, untuk mengirim-ngirim file ya. Oke, itu ya semua dari cara-cara akses yang bisa rekan-rekan lakukan ketika mau mulai mencoba ya, mengkonfigurasi, mengakses, meremote Mikrotik perangkat dari vendor Mikrotik yang defaultnya dia tidak ada interface peripheral inputan, keyboard ataupun output seperti monitor, sehingga bagaimana cara kita mengkonfigurasi sebongkah kotak ini ya dari Mikrotik ini, yaitu dengan beberapa metode tadi. Oh ya, hal yang penting juga tadi, karena Mikrotik tadi defaultnya admin kosong, nah rekan-rekan passwordnya kosong. Nah, untuk aksesnya sedikit tips untuk pengamanan, kalau sudah mau dipakai baiknya dirubah user untuk aksesnya. Nah, itu ada di menu. Kalau pakai Winbox, nanti saya akan mencoba beberapa praktek percobaan untuk menggunakan fitur Mikrotik menggunakan Winbox ya rekan-rekan, karena lebih cepat ya, tinggal klik. Nah, seperti ini ya ada menunya. Seperti kalau mau merubah user tidak perlu pakai CLI command perintah, sistem user, terus apalagi instruksinya. Tapi kalau pakai Winbox tinggal klik, kita sudah tahu ada di sistem, terus di user. Nah, ini
sudah ada satu akun yaitu bawaan admin. Nah, silahkan rekan-rekan klik. Nah, di situ passwordnya rekan-rekan ubah kalau sudah mau digunakan sebagai perangkat produksi ya. Rekan-rekan mau sudah gunakan implementasi secara langsung. Kalau untuk belajar-belajar supaya tidak lupa, bolehlah masih seperti ini. Tapi kalau sudah dipakai di lapangan, di produksi, wajib untuk rekan-rekan rubah passwordnya ya. Kalau perlu admin ini hapus, Anda bikin baru lagi user untuk akun-akun yang menurut rekan-rekan diperbolehkan seperti itu. Baik, itu saja untuk ngoprek dalam video kali ini ya, berdasarkan referensi buku Networking with Mikrotik ya. Di sini saya pengarangnya Tyler Harp, publishnya kalau di sini di 2017 ya. Ternyata saya juga berhasil mencobanya dan ada beberapa informasi yang menambah pemahaman saya terhadap vendor mikrotik ini. Mudah-mudahan buat rekan-rekan juga menambah informasi dan bermanfaat juga. Mungkin itu saja dari saya untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video ngoprek berdasarkan referensi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.